Tentu saja, ini adalah sebuah langkah yang patut diapresiasi. Mas Wapres tidak hanya duduk diam dan menunggu situasi menjadi lebih baik. Dia mengambil langkah nyata untuk memperbaiki apa yang salah. Dan yang lebih penting, beliau tidak berkoar atau mencari sensasi, tetapi melakukannya dengan cara yang terhormat, cara yang elegan. Melihat keberhasilan posko lapor Mas Wapres, tidak bisa dipungkiri bahwa ada ketegangan yang semakin tajam antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sementara DPR lebih sibuk dengan politik praktis, Mas Wapres memilih untuk mendekatkan diri dengan rakyat melalui langkah-langkah yang nyata. Penting untuk diingat bahwa seorang pemimpin, terutama yang duduk di posisi wakil presiden, harus bisa menjaga keseimbangan antara tugas administratif dan tanggung jawab politik. Dan Mas Wapres, meskipun tidak terlibat langsung dalam politik praktis di tingkat legislatif, menunjukkan bagaimana sebuah kebijakan bisa lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan golongan tertentu. Ini adalah bentuk pemimpin yang sejati, yang lebih memperhatikan rakyat daripada sekadar mempertahankan posisi atau mengamankan kekuasaan. Ini adalah pertanyaan yang cukup berat untuk dijawab, tetapi fakta-fakta yang ada tidak bisa disembunyikan begitu saja. Jika kita terus-menerus melihat kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu di DPR, apakah lembaga ini masih relevan bagi rakyat? Apakah kita masih perlu mengandalkan DPR untuk mewakili kita jika mereka hanya sibuk dengan kepentingan politik mereka? Mungkin sudah saatnya kita melihat kembali fungsi DPR dan mengevaluasi apakah mereka benar-benar bekerja untuk rakyat atau justru untuk kepentingan kelompok tertentu. Jika posko lapor Mas Wapres bisa memberikan lebih banyak hasil positif dan respons yang lebih cepat daripada DPR, maka kita harus berpikir ulang tentang relevansi keberadaan DPR dalam struktur pemerintahan kita. Di balik semua langkah-langkah yang diambil oleh Mas Wapres, ada satu hal yang harus kita ingat. Jangan pernah melawan orang baik, jangan melawan orang tulus. Mas Wapres adalah contoh nyata dari pemimpin yang bekerja dengan hati, yang ingin memperbaiki negara ini tanpa harus berteriak atau mencari perhatian. Bahkan di tengah segala tantangan politik yang ada, beliau tetap menunjukkan integritas dan komitmen untuk melayani rakyat. Dan inilah yang seharusnya kita tiru dari beliau. Politik bukanlah tentang siapa yang lebih hebat dalam berteriak atau mencari sensasi, tetapi tentang siapa yang bisa membawa perubahan nyata untuk negara dan rakyatnya. Mas Wapres mungkin tidak banyak bicara, tetapi setiap langkah yang diambilnya menunjukkan bahwa dia tahu persis apa yang dibutuhkan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Posko lapor Mas Wapres bukan sekadar sebuah inisiatif atau kebijakan baru, tetapi sebuah harapan baru. Harapan bahwa masih ada pemimpin yang benar-benar peduli dengan rakyat, yang tidak terjebak dalam politik praktis, yang siap mendengarkan suara-suara kecil dari masyarakat. Dan disinilah kita, sebagai rakyat, punya peran besar. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton yang diam, yang pasrah dengan keadaan. Ini saatnya kita bersuara, mendukung langkah-langkah positif seperti yang dilakukan oleh Mas Wapres, dan menunjukkan bahwa kita sebagai rakyat juga punya kekuatan untuk membawa perubahan. Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk melaporkan ketidakadilan, dan jangan pernah takut untuk berjuang demi negara ini. Karena pada akhirnya, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang diambil oleh orang-orang baik. Dan Mas Wapres, dengan segala ide-idenya yang cemerlang dan elegan, adalah contoh nyata bahwa perubahan itu dimulai dari ketulusan dan kerja keras yang tidak pernah berhenti. Akhirnya, siapapun yang berani melawan kebijakan atau langkah positif akan selalu menghadapi tantangan besar. Namun, selama kita tetap berjuang dengan niat yang benar, kita akan selalu menemukan jalan untuk terus maju. Mas Wapres, kita sudah membuktikan bahwa keberanian tidak selalu datang dengan berteriak keras atau berbuat gegabah. Tidak banyak politisi yang berani mengambil langkah yang berbeda seperti yang ia lakukan, yaitu dengan membentuk posko lapor Mas Wapres yang mengakomodasi keluhan rakyat secara langsung. Ini adalah langkah yang cukup berani di tengah kebiasaan politik yang seringkali lebih memprioritaskan pencitraan dan kekuasaan daripada kebutuhan rakyat. Namun, dengan langkah elegan dan tanpa drama yang berlebihan, Mas Wapres menunjukkan bahwa perubahan bisa datang dengan cara yang sangat sederhana, mendengarkan dan memberikan ruang bagi rakyat untuk berbicara.
Mungkin inilah yang dibutuhkan oleh politik Indonesia yang sering terjebak dalam permainan tarik ulur kepentingan, baik dari pihak partai politik maupun individu. Tindakan ini menunjukkan bahwa di tengah sistem yang penuh birokrasi dan ketidakpastian, masih ada ruang bagi mereka yang berani berbeda untuk mengubah arah dan